Terima kasih pemirsa. Kita masih jumpa pada kesempatan terakhir tentang Sengguni, dan pada episode kali ini saya tetap masih didampingi oleh Ki Jati, Sugeng Ki Jati, dan Ki Ratmoko, Sugeng Ki Ratmoko. Episode sebelumnya kita ceritakan dari ganteng Gondomono seorang kesatria sampai menjadi jelek seperti wajahnya seperti itu. Bayangkan saudara, sudah wajah jelek, karakternya jelek, lalu memimpin keponakan-keponakannya yang juga punya karakter angkara murka, seperti cerita Ki Jati pada episode sebelumnya. Ini kita lanjutkan apa yang dikerjakan oleh Sengguni sebagai patih di Ngastino. Jadi setelah Ngastino ini dikuasai oleh Kurawa. Jadi semenjak Sengguni sudah mulai menjadi patih di Astina, dia itu mulai ngatur strategi pelan-pelan supaya Prabu Drestarata sebagai Prabu Anom tadi itu, sebagai pangeran calon raja tadi itu, karena Pandu-Pandu sudah meninggal ya. Ya, Duryudana tadi itu mulai ngatur strategi. Intinya strateginya adalah besok negara Astina harus dikuasai anak keturunan Dewi Gendari, keponakannya dia. Nah, didilah KKN itu mulai terbentuk, mulai ngatur strategi lewat sidang-sidang formal ya, mengeluarkan undang-undang peraturan yang intinya itu pokoknya orang Pendowo, anak Pandu yang punya hak itu jangan sampai ada kesempatan. Nah, pernah suatu saat ngatur strategi supaya anak-anak muda itu cepat mati. Akhirnya lalu disuruh babat alas, babat hutan Wonomarto itu ya. Jadi dari situ bayangannya Haryo Sengguni, Pandawa tadi itu kan mati, kan itu suatu hutan yang banyak dihuni oleh makhluk-makhluk kejam, jahat, binatang-binatang buas gitu. Nah, ternyata kebenaran itu tetap berpihak kepada kebenaran. Ternyata hutan itu di samping dihuni oleh makhluk-makhluk semacam binatang, dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Nah, tentang makhluk halus itu bukan khayalan, karena Yang Maha Kuasa sebelum ada kita menciptakan mereka dulu untuk mengabdi kepada kita, menyiapkan segala macam. Nah, sang makhluk halus meskipun tidak sepandai manusia, tapi tugasnya kan sudah tahu bahwa suatu saat memperkuat manusia untuk menata ekosistem bumi dalam kedamaian dan ketentraman. Nah, di sini ada pendidikan. Pendidikan pertama, untuk nikmat dan bahagia memang harus melampaui segala romantika kehidupan. Nah, misi Sengguni meskipun di sini jahat, tapi kalau wayang secara umum, secara filosofis kita lihat, listrik tidak akan nyala kalau tidak negatif dan positif. Nah, jadi negatif arti jelek dalam negatif dalam tanda petik ini bisa kita artikan memang jelek karena merusak jiwa dan raga mungkin, tapi kalau kita ambil hikmahnya kita akan bangkit. Iya toh? Misalnya kalau jalan itu ternyata kok capek ya, lah naiklah, maka dari itu buat roda seperti itu ya. Nah, dari sini mulai ada dinamika lah. Setelah itu Amarta tidak menjadi mati oleh kekejaman hutan yang buanas tadi itu, malah menjadi kerajaan yang mengeluarkan sinar yang menyala-nyala. Ya, karena orang-orang Pandawa yang hanya 5, di samping karakternya jujur, sederhana, berkelakuan baik, sujud terhadap para leluhur, ya, mengabdi kepada hukum Yang Maha Kuasa, makanya sering mendapat wahyu. Pala-pala lalu berdirah negara Indra, negara Amarta. Indrapura nggih. Indraprasta nggih, matur nuwun Ki Jati. Begitu pemirsa, memang segala sesuatunya sudah diatur oleh kuasa Yang Maha Esa. Jadi ekosistem yang menurut Mas Jati tadi, Ki Jati tadi, ada negatif positif terjadi. Namun karena ketekunan kepada Yang Maha Esa, memohon terus-menerus sambil bekerja, lebat yang namanya Amarta tadi akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang namanya Indraprasta, hanya karena di hutan Wonomarto ada yang mengatakan itu Amarta. Berarti di sini membuktikan hal yang niatnya jelek itu tidak
tapi justru yang dijahati, artinya yang didolimi ya Pandawa pada waktu itu malah. Gimana menurut pandangan kita setelah Amarta itu berdiri? Ya. Akan saya mulai dari menambah apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa misi kesejarah Sengkuni tidak terlepas dari perjalanan zaman dengan bawaan jahat. Maka dengan kehadiran di Astina apalagi sebagai patih, mendapatkan panggung kerajaan besar, negara terbesar katakanlah waktu itu. Kemudian satu hal yang juga tidak, yang kalau kita cermati, bahwa seorang yang memiliki sikap jahat, niat jahat, tidak senantiasa mengharapkan jabatan puncak. Nah, jadi kalau dalam tokoh Popayang dalam hal ini Sengkuni, kalau kita membaca perjalanan Majapahit, tokoh jahatnya ada si pada waktu zaman Jaya Negara itu. Oh ya, ya ada juga. Atau kalau sekarang masyarakat mengikuti serial Kian Santang, tokoh jahatnya pada Argadana, yang tidak mengharapkan jabatan puncak, tapi jabatan strategis. Artinya di situ niat jahat itu akan mendapatkan kelengkapan jika orang nomor satu itu tidak memiliki kapasitas bagi katakanlah pemimpin, tidak memiliki kewibawaan, tidak memiliki ketegasan. Atulun, Kirat Poko. Rasanya season berikutnya akan lebih menggigit lagi nih, karena ini sudah menyangkut masalah kepemimpinan nih. Ya. Di dalam suatu negara, kalau kepemimpinannya nggak tegas, kira-kira gitu Kirat Poko, akan menimbulkan hal-hal yang lebih negatif lagi. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa masih tetap berada di depan Dhamma TV. Rayaan ini pembicaraan tentang Sengkuni menjadi semakin panas karena sudah menyangkut masalah kepemimpinan sebuah kerajaan ya. Mungkin bisa kita ibaratkan nanti bagaimana dengan situasi kepemimpinan di negara kita. Saya kepada Mas Jati, Mas Jati, tadi udah semua kita singgung bahwa karakter-karakter jelek ini memang tidak ingin menjadi yang nomor satu menurut Kiramo Banggi. Harusnya. Tapi ternyata membuat kisruh terus-menerus, membuat ruwet terus-menerus. Artinya apa? Fitnah-menfitnah terus berjalan. Pertama tadi tentang sampai akhirnya terbukti dapat pahala Ngamarta. Dan saya pernah juga dengar kisah waktu Pandawa masih muda muncul Dewa Ruci. Itu kan juga ulah-ulah dari hasutan Sengkuni juga, walaupun diperintahkan oleh Begawan Durna. Tapi tujuannya cuma satu, untuk membunuh Pandawa. Muncul cerita Bale Sigolo-golo. Monggo Ki Jati. Ya. Jadi di sini pada waktu Sengkuni sudah mulai menjadi patih di Astina, ada peristiwa yang harus dikaitkan dengan ini, yaitu masuknya seorang guru, ya, seorang guru yang nanti akan menjadi mahagurunya orang-orang Pandawa dan orang-orang Astina. Guru itu dari atas angin, atas tidur, angin itu udara, udara yang negara yang mungkin digambarkan negara sing wong akeh angin itu gitu loh ya, gitu ya. Terus itu Kumboyono yang selanjutnya terkenal dengan nama Resi Durna, Begawan Durna. Nah, terus pada waktu Begawan Durna masuk, ini sudah digambarkan oleh sang pengarang kidung itu manis sekali itu. Lah di sini perlu kita informasikan juga Mahabharata sebelum abad ke-9 dan Mahabharata setelah abad 9-10 itu udah lain. Nah, karena setelah abad 9-10 digubah lewat Empu Sedah dan Empu Panulo pada waktu pemerintahan Prabu Jayabaya. Nah, tujuannya Prabu Jayabaya itu supaya Kidung Agung yang sudah menjadi pagelaran wayang ini nanti itu menjadi pelajaran yang begitu tegas, tepat, manis, filosofis, ideologis, strategis, dan taktis untuk anak cucu di Nusantara yang sekarang Indonesia ini. Nah, pada waktu itulah mulai sinkron kehiruk pikuan Astina. Karena dengan masuknya Begawan Durna tadi itu, dengan Sengkuni tadi itu. Makanya di pewayangan dia selalu gandengan orang dua itu. Jalannya berdua karena memang kasak kusuknya akhirnya mereka berdua itu. Nah, si Durna sendiri digambarkan pada waktu mau masuk sini
lewat samudra, tapi karena waktu itu tidak punya perahu, ditulung sama kuda. Nah, lalu punya anak Haswatama. Nah, jadi nanti para pemirsa, nampaknya soal Begawan Durna ini akan kita buka pada episode berikutnya yang lebih detail lagi. Karena ini tidak pernah bisa lepas dari masalah kisah Sengkuni. Nah, kembali kepada Sengkuni itu sendiri, Kiratmoko. Hal-hal jelek apalagi yang dia kerjakan pada saat terjadi keinginan untuk membunuh Pandawa pada episode tentang Bale Sigolo-golo. Monggo, katuran kiramo. Sebelum ke situ, kembali pada pemenuhan kesejarahan misi jahat Sengkuni dengan panggung yang besar Kerajaan Hastina. Tadi saya katakan bahwa orang jahat pun harus dilengkapi dengan potensi-potensi yang positif seperti keberanian, wawasan yang luas tapi tidak sebagai kecerdasan tapi kecerdikan. Kemudian juga ada nekat selain politik belah bambu. Itu yang ada pada diri dalam hal ini Sengkuni. Pada pihak luar, orang pertama yaitu raja. Raja tidak cerdas. Raja tidak tegas, raja tidak berwibawa. Artinya kualitas pribadi Duryudono di bawah kualitas pribadi Sengkuni. Ya. Kemudian masyarakat dalam situasi desorientasi, mengalami anomali, ketidakjelasan, mana yang akan dituju, mana baik benar juga tidak jelas, sehingga semua menjadi praktis, pragmatis, transaksional dan sebagainya. Dan yang tidak juga yang harus juga dipahami, kelengkapan itu adalah posisi pelaksana peran para ulama Brahmana itu membatasi diri, tidak sampai intervensi pada tataran pengambilan keputusan. Dia tetap tahu bahwa Sengkuni mempengaruhi Duryudana untuk berbuat jahat, tetapi Brahmana, para resi hanya sekedar mengingatkan, tidak mengambil keputusan eksekusi. Nah, tentang kejahatan Sengkuni yang terhadap itu berupa dia punya obsesi bahwa Hastina harus dikuasai Kurawa. Oleh karena itu Pandawa harus dihancurkan melalui proses Bale Sigolo-golo. Kemudian dengan Indraprastha yang tadi disampaikan oleh Ki Jati, pembangunan berjalan lebih bagus, menjadi kaya, makmur, berwibawa, mulai punjung, suaranya kumandang, banyak diikuti oleh negara lain. Rasa iri Sengkuni yang kemudian ditanamkan pada Kurawa, bagaimana merebut kekayaan yang dimiliki Pandawa, maka diajaklah mereka main dadu. Dengan kelicikan Sengkuni yang dipertaruhkan bukan sekedar kekayaan, tapi juga sampai istri dan adik-adiknya. Oke, itu mangke kita lanjutkan pada season berikutnya. Kepada Ki Jati, saya tetap masih ingin tahu kejahatan Sengkuni yang punya pikiran negatif untuk memusnahkan Pandawa pada saat Bale Sigolo-golo. Monggo. Ya, jadi pada waktu sebelum dimasukkan ke hutan, ya, ada peristiwa dulu bahwa seakan-akan orang Astina itu sangat akrab, sangat begitu baik kepada adik-adiknya. Ya, kepada Pandawa ya. Makanya diajak pesta-pesta suatu saat. Itu dibuatkan gedung kayak keraton kecil gitu, tapi semua dari kardus. Dari bambu, dari yang kardus mudah terbakar, yang mudah terbakar. Di situ makanan enak-enak ya, terus mungkin ya kalau sekarang ya ada toa apa itu ya, diminum gitu, rame-rame, seneng-seneng, udah treat gitu. Kalau mungkin ada ini dikasih komando sama Sengkuni, orang-orang Astina itu ngepung itu bangunan itu dibakar, terbakar. Tapi kebenaran Sang Maha Kuasa masih berpihak kepada orang yang baik. Lalu di situ ada landak putih ya. Landak itu binatang yang bisa ini lewat ngerong di dalam tanah itu ya. Lalu ditulungi gitu lah. Di situ nanti akan ada peristiwa macam-macam. Dari situlah adik nomor 2 Pandawa akan mempunyai seorang anak dari
dari laut yang namanya Ontorjo, ya, atau Ontoseno. Ya, peristiwa itu ya. Terus punya anak lagi yang dari Urangayu ada Ontoseno, lalu ada dari bumi Ontorjo, terus ada lagi yang di angkasa. Waktu Amarta itu ya. Ya, artinya di sini Pandawa, suatu negara itu sudah diwujudkan oleh para pengarang kidung bahwa negara ini terdiri dari angkasa, dari bumi, dari lautan, dari ini, lah digambarkan sebagai anak-anak tadi itu. Lah, kesimpulannya bahwa Bale Sigolo-golo itu adalah jebakan yang diatur oleh Sangkuni dan Durna untuk memusnahkan Pandhawa. Tetapi ternyata Pandhawa justru nasionalismenya semakin kuat. Malah menang nggih. Matur nuwun Ki Jati. Pemirsa, kita masih jumpa pada season terakhir di dalam cerita Sengkuni itu. Walaupun pada gilirannya nanti dia akan dihabisi pada waktu peristiwa Bratayuda pada season berikutnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Pada season terakhir ini kita masih melanjutkan cerita tentang Sengkuni itu sendiri. Betapa jahatnya Sengkuni sampai menimbulkan huru-hara yang macam-macam. Apalagi tadi udah sama Kirat Moko juga menyangkut masalah pemerintahan juga kacau. Yang menurut Ki Jati juga masih banyak hal-hal kerjasama dengan yang sama-sama jahat yang akan memunculkan peristiwa-peristiwa alam, tapi tujuannya demi kebaikan di negara itu sendiri. Ki Jati, tadi peristiwa apalagi yang dimanfaatkan oleh Sengkuni di dalam karakter jeleknya tadi, baik pribadi maupun cara kerjasama memperalat orang lain untuk menyisihkan para Pandawa. Monggo, aturan. Pada waktu Durna sudah memberi pelajaran tentang kesatriaan, kanuragan, sedikit tentang spiritual. Suatu saat Durna itu punya minyak yang namanya minyak tolo. Ya, itu barang siapa memilih minyak itu orang tedas tapak paluning pandi sisaning gurindo tinatah mendat jinoro wenter gitu ya. Wacok ndak apa-apa ditembak pleset mungkin begitu ya. Nah, ini Sengkuni itu dari situ ambisinya itu besar. Meskipun sudah tua, ambisinya itu besar. Begitu minyak tolo dipakai rebutan ya, tumpah. Akhirnya Sengkuni pinter, dia julik, otaknya memang cerdas. Tapi cerdas untuk kejulikan itu. Iya. Wah, begitu minyak tumpah di altar gitu, gulung-gulung dia. Gulung-gulung wis diruwapi, kabeh gini. Wah, supaya sakti gitu. Nanti ini ngungkapnya di Baratayuda ngungkapnya ini. Ya. Nanti pada season berikutnya. Tapi setelah orang-orang Pandawa tadi itu setiap direkayasa selalu ada jalan keluar dan selalu masih dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Akhirnya suatu saat dia itu rembukan sama Begawan Durna. Itu. Ya. Kamu itu kan orang tuanya, kamu kan gurunya. Kamu mesti dipercaya oleh murid-muridmu khususnya Pandawa. Apapun yang kamu katakan mesti dilakukan oleh Pandawa. Kan udah fanatik sama kamu. Jadi di sini yang Sengkuni juga memprovokator ya. Memprovokasi si Durna itu. Ya. Sebenarnya Durna sebagai guru tidak akan tega sebenarnya, tapi diwitik-witik terus sama Sengkuni. Akhirnya ya kalau begitu Adi Cuni punya usul. Nah gini aja, usul saya karena dimasukkan di hutan yang kejam, yang gini masih tetap kuat ya. Masuk ke dalam air. Golo-golo pun juga dibakar masih juga hidup. Masuk ke dalam samudra yang gitu, mungkin seperti Samudra Selatan gitu ya. Itu akhirnya suatu saat adiknya Puntadewa ini anak Pandu yang nomor 2 ya. Ini Bratasena atau Werkudara ini memang sangat taat kepada guru. Guru piwulang, guru manusia, sangat taat. Begawan Durna tadi ya gurunya. Iya, Begawan Durna kepada orang tua taat, kepada nenek taat, kepada leluhur tadi ya. Nah, suatu saat dia direkayasa supaya mati. Karena kekuatan Pandawa itu sudah pada tangan dan kakinya Bratasena ini. Ini lambang kebangsaan ini. Lambang kebangsaan. Jadi akhirnya disuruh mencari intinya air. Intinya air. Ya, banyu suci Perwitosari.
Tempatnya di mana? Tempatnya katanya Begawan Durna di samudra yang paling gede di tengah-tengah dan di dasar lautnya. Laut Selatan. Nah, dia kan begitu aja percaya yang dikatakan guru itu. Meskipun dipenggak, digandoli, dilarang sama ibunya, sama saudara-saudaranya, tetap nggak peduli. Apa yang dikatakan manusia pasti ada. Gitu. Akan mencari guru sejati ini. Nah, akhirnya dia karena kejujurannya, keteguhannya dan berpihak kepada kebenaran, akhirnya saudara-saudara empat manusia yang menyatu menjadi satu jiwa. Kalau dalam ajaran Si Ageng disebut Si Ageng Sriwidadi adalah sukma, jiwa, raga, bumi seisinya. Ya. Wah, ini udah menyatu menjadi satu kekuatan. Makanya begitu masuk ke samudra, tek itu udah telapak kakinya itu udah ada yang menyangga, saudaranya dia yang berupa gajah. Wah, ya. disangga. Akhirnya justru masuk di dalam laut, dia ketemu dengan orang yang persis seperti dia, tapi kecil, ya. Yang namanya Dewa Ruci. Jadi ada trik-trik memang untuk berbuat jahat itu juga bisa dilakukan sendiri, bisa dengan cara memprovokasi orang supaya melaksanakan seperti itu. Akibatnya terjadi kasus masalah episode Dewa Ruci, ya. Karena ternyata Werkudara malah ketemu jati dirinya. Gimana menurut Ki Ratmoko tentang Dewa Ruci tadi? Werkudara ketemu jati dirinya, padahal dia harusnya dibunuh, malah tidak mati. Segala bentuk pelaksanaannya aja dari Sengkuni yang diprovokan pada Kurawa dan Kurawa termakan provok Sengkuni, akhirnya semuanya gagal. Baik pada Bali Sigolo-golo, kemudian dengan Medadu akhirnya ke penyamaran, pembuangan. Di situ pun sebetulnya Sengkuni juga mengajak memprovok Kurawa bagaimana supaya Pandawa itu mati ngenes dengan cara Pendowo yang di tengah hutan itu keserakat, artinya makanan pun seadanya. Kurawa dengan pelopori Sengkuni itu pamer dengan berpoya-poya di pinggir hutan. Iya. Ternyata juga gagal. Begitu juga tentang provokasi Sengkuni kepada Durna yang untuk menjebak Bimo sampai ketemu, tapi juga gagal. Malah sebaliknya adalah kebangkitan si Bimoseno Werkudara, yaitu setelah jati dirinya, jati diri. Nggih, matur nuwun Ki Ratmoko. Karena kita masih akan ketemu lagi pada episode berikutnya ya tentang Sengkuni. Jadi pada season ini merupakan episode ini merupakan season terakhir, tapi ini sudah mulai meluap kita. Semakin panas cerita tentang Sengkuni, menfitnah, memprovokasi, tapi gagal terus-menerus. Apa yang akan dia perbuat nanti pada episode berikutnya akan kita bahas. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Rahayu.